Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu harapkan kepada anak-anak ibu selalu bersemangat agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring yang diberikan oleh seluruh dewan guru melalui mata pelajarannya masing-masing. Yang pertama, anak-anak ibu itu harus semangat untuk mengikuti semua pembelajaran. Baiklah anak-anak ibu, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai, meyakini, mengakui bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Hukum beriman kepada kitab Allah ini adalah wajib. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Jabur, diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil itu diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa inti kita beriman kepada kitab Allah? Inti kita beriman kepada kitab Allah itu ada 3 perkara. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah memiliki beberapa kitab suci yang diwahyukannya kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, kita meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya secara mutlak tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Dan yang ketiga, kita mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai individu atau sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap Allah kepercayaan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaannya kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah terdahulu, perbedaannya itu kita cukup hanya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab terdahulu yang berupa Taurat, Jabur, Injil itu sebagai petunjuk kepada umat-umat terdahulu. Dan kita hanya meyakini. Kalau kita beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, berarti kita meyakini keberadaannya, kita mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita tadi beriman kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu, cukup kita hanya meyakininya saja, tidak mengamalkan ajarannya. Kepada Al-Quran, kita itu meyakininya, kebenarannya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan kita mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa fungsi Al-Quran? Apa fungsi kitab-kitab Allah? Fungsi kitab-kitab Allah itu adalah sebagai petunjuk hidup kita agar hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang mempunyai arah yang teratur, terarah, dan teratur dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ibu sekalian, kalaulah ada seseorang yang membicarakan tentang suatu permasalahan, biasanya itu dituntut bukti atau dituntut adanya dalil-dalil yang cukup meyakinkan atau menguatkan tentang permasalahan yang dibicarakan tersebut. Nah, dalam materi kita adalah pembahasan tentang bukti kebenaran akan adanya kitab-kitab Allah. Nah, bukti atau dalil tentang kebenaran kitab-kitab Allah itu semuanya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran.
Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan atau menunjukkan kepada kalian tentang dalil-dalil tersebut. Sebelumnya, Ibu kasih tugas sama anak-anak Ibu semuanya. Kalian tugasnya adalah ada 2. Yang pertama, kalian cari dalil atau bukti tentang keberadaan kitab Taurat. Dan tugas yang kedua, kalian cari bukti atau dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kebenaran kitab Zabur. Kedua tugas ini kalian bisa cari di Al-Quran terjemah boleh kalian cari melalui Google juga boleh. Yang penting kalian tulis ayatnya dan tulis artinya. Kalian tulis di situ 1 kitab dalil tentang kitab Taurat 1 ayat. Kedua, dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kitab Injil 1 ayat. Jadi masing-masing 1 ayat. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan, yang wajib kalian kerjakan. Dan nanti tugasnya itu kalian tulis di buku catatan akidah kalian fotokan dan kalian kirimkan ke Ibu. Itu dia. Nah, sekarang Ibu ingin menunjukkan atau ingin menunjukkan bukti atau dalil tentang kebenaran kitab Injil. Nah, dalil atau kebenaran tentang kitab Injil itu ditegaskan Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu atau Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Nah, itu dia dalil tentang kebenaran kitab Injil. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Dalil yang keempat adalah dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kitab Al-Quran. Nah, dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kitab Al-Quran ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Baiklah anak-anak Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya paham. Dan jika ada anak-anak Ibu yang tidak paham, silakan bertanya. Nah, Ibu minta juga kepada anak-anak Ibu melanjutkan dengan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Rentang waktu Ibu berikan kepada kalian itu dimulai setelah habis pembelajaran Ibu sampai jam 5 sore. Itu rentang waktu Ibu menunggu jawaban kalian. Setelah itu Ibu tidak terima lagi jawaban kalian walaupun kalian kirim ke Ibu. Paham itu anak-anak Ibu? Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham semua. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.